Assalamualaikum dulur-dulur, selamat sore. Kembali ke segmen kedua ngobrol-ngobrol bareng Mas Heri Plus. Cuma kali ini kondisinya lebih santai lah, tidak seri seperti tadi ya. Jadi buat dulur-dulurku, jangan di skip video ini karena nanti banyak sekali pembahasan-pembahasan. Karena ini berkaitan dengan perjalanan hidup dari Mas Heri Plus ini ya. Kalau kali ini bukan master ya Mas ya, bukan. Karena udah dicopot atributnya. Panggil aja abang ya kan, apa om nggak apa-apa. Mungkin bisa diceritakan Mas perjuangannya Mas Heri Plus nih, karena kan di konten-kontennya Mas Heri Plus kan nggak full gitu loh Mas. Iya. Terpotong-potong. Sampean angkat kehidupan sampean tuh cuma di konten ini sebagian, di konten ini sebagian. Kali ini mungkin sejarah singkat perjalanan dari Mas Heri Plus ini, dari awal dulu sampai sekarang ini gitu Mas. Iya. Mungkin bisa kita mulai dari pertama kita itu saya lah. Saya ini adalah seorang anak pemulung, ya. Seorang anak pemulung, kuli juga. Kakak saya seorang kuli. Saya cuma tinggal sama ibu berdua. Bapak dan kakak itu merantau menjadi pemulung. Dua saudara berarti Mas? Dua saudara. Jadi Mas Bim, dulu ketika saya itu sudah libur sekolah, ya. Libur sekolah, saya itu ikut orang tua ke Bali, kan merantaunya ke Bali. Di situ jadi pemulung. Ikut mulung. Jadi saya ikut mulung, ngerasain apa yang dirasakan oleh orang tua. Susahnya nyari uang. Ketika saya ingin beli sesuatu kayak gitu, saya itu memang suka nabung. Kalau uang saya kurang, saya nyempatin tuh. Kalau saya sudah libur sekolah, pasti ikut untuk nambahin uang tabungan itu buat beli-beli. Ngerasain bagaimana jadi pemulung ketika saya umur 13 tahun. 13 tahun udah ngerasain pahit getirnya kehidupan ya. Bawa karung kan ya, nyari sampah kayak gitu. Di usia Mas Heri yang 28 tahun ini Mas ya, kok banyak sekali pengalaman yang sudah dijalani, mengarungi perjalanan hidup sepahit itulah Mas. Seusia saya ini baru 23 tahun ini pengalaman saya masih itu aja gitu. Kan kok udah mengarungi perjalanan hidup, udah pindah sana sini gitu, itu mungkin bisa diceritakan juga Mas. Awalnya saya pengen nyoba hidup mandiri, meskipun masih ikut orang tua ya. Orang tua saya kerja di Jambi, dia deres karet. Saya juga ikut kerja di situ. Oh dulu tuh sama orang tua tapi ngerantau gitu ya? Ngerantau. Bukan sama orang tua tapi di kampung sendiri bukan ya? Enggak, ngerantau. Setelah itu cuma 6 bulan saya di Jambi. Habis itu pulang ke Jember lagi karena orang tua ibu saya sakit yang sampai akhirnya meninggal kayak gitu. Jadi umur berapa tuh Mas? 18 lah. 18 tahun ditinggal ibu? Iya, sekitar segitu. Terus? Jadi saya nyoba tuh. Oh seperti ini rasa ditinggalin orang tua. Jadi rasa bersalah karena belum bisa membahagiakan orang tua deh, belum bisa ngasih apa-apa pada orang tua. Apalagi memang saya itu dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, sangat tidak mampu. Bahkan bisa dibilang bukan menengah ke bawah lagi ya? Bukan menengah, sefakir-fakirnya lah. Tinggal pun kami tidak punya rumah Mas Bima. Tidak punya rumah. Kita tinggalnya itu di perkebunan, tanah milik PT. Jadi di situ disediakan ya tanah untuk dibangun rumah, namun bukan milik kita. Oh jatuhnya kayak bedeng gitu ya? Kayak bedeng, mes. Kayak mes. Berarti rame-rame dong? Rame-rame. Aduh, kayak gimana? Jadi pokoknya sedih lah. Iya. Sedih. Sekitar 4 bulan ngerawat ibu kayak gitu. Habis itu saya mutusin untuk berangkat sendirian Mas Bima. Berangkat sendirian merantau ke Palembang. Itu selama 2 tahun. 2 tahun. Di situ tahun berapa tuh ke Palembang Mas? Tahun 2013 sampai mau ke 15. Aturan udah ketemu Mas Denny Aprisani ya? Iya. Tapi dulu belum siapa-siapa. Dan belum mau ngapa-ngapain. Harusnya udah ketemu sama Mas Denny Aprisani sama Ustadz Asgir Bled juga aturan ya? Aturan. Tapi kondisi berbeda pada saat itu ya? Dulu saya jadi kuli di situ. Kuli di mana tuh? Di PT Hindoli. Awalnya saya kerja tuh di sekolah dasar. Sama jadi kuli juga, ngurus perkebunan, bukan ngajar. Ya ngurus perkebunan, kelapa sawit, manen sawit, jual sawit kayak gitu. Jadi saya hidup dari kerja nguli itu. Jadi serasa ijazah saya itu ya emang nggak kepake.
kerja gak pakai ijazah, masuk aja kerja kayak gitu jadi kuli. Berarti percuma ya sekolah ya, kayak udah percuma ya. Bahkan sampai ke Jakarta ini gak pakai ijazah. Ini bukan berarti Mas Jadi ngajarin buat malas sekolah loh ya. Betul. Tapi ceritanya Mas Jadi itu kayak kenyataannya seperti itu ya, gak pakai ijazah ya. Betul. Kalau ijazahnya mungkin saya bilang gak penting. Yang penting adalah ilmunya. Tapi bisa gitu loh, sekolah nggak kerja ngelamar nggak pakai ijazah, yang penting ikut aja. Karena jadi kuli. Ya kuli ya berarti. Jadi kuli. Oh nggak dimintain ijazah ya? Nggak usah. Betul. Terus habis itu Mas, hanya udah mulai mengenal bela diri tapi emang udah kenal ya? Kenal. Saya kenal bela diri itu dari SMP, bahkan dari SD udah diajarin bela diri. Cuman sekedarnya aja. Saya mendalami bela diri itu ketika kelas 2 SMP. Jadi saya mendalami betul-betul bela diri, belajar hampir tiap hari belajar bela diri. Iya. Bahkan sampai merantau ke Palembang, saya juga berlatih. Oh, dari SMP terus akhirnya di Palembang itu pun masih mengembangkan kemampuan bela diri Mas ya? Saya masih berlatih, terus berlatih. Dan disitulah Mas Bima, saya menciptakan dan mengembangkan gerakan silat Garuda itu di Palembang ini, di tengah kebun sawit, ya, di belakang mes. Ya, hampir setiap hari saya juga melatih gerakan itu. Saya berangkat kerja tuh jam 5, pulang jam 2 sore, jam 2 siang. Setiap istirahat kerja, saya pasti berlatih. Buat nginget-nginget gerakan, nginget-nginget teknik seperti ini. Saya nggak digambar dulu ya? Nggak digambar. Cuma diinget-inget? Diinget di sini. Diinget. Berarti sekarang pun ibaratkan menggerakkan keseluruhan bisa ya? Bisa. Nggak tanpa harus digambar gitu ya? Nggak usah. Bukan berarti daya ingatnya kuat, bukan ya? Bukan. Tapi karena berlatih terus ya? Karena berlatih setiap hari. Oke, jadi itu awal mula ya mengembangkan gerakan-gerakan materi PSGI ini Mas ya? Betul. Terus berlanjut lagi kemana tuh Mas? Habis itu mau masuk ke tahun 2015, saya memutuskan untuk pulang ke kampung. Pulang kampung lagi? Iya. Saya dari Palembang pulang lagi ke kampung dengan tekad pengen ngembangin usaha, pengen berwirausaha seperti itu. Udah capek ngerantau lah tadinya capek ngerantau gitu. jadi kuli, mau ngerasain jadi bos gitu, meskipun kecil-kecilan, jualan es buah kayak gitu kan. Jadi saya mencoba pulang, habis itu saya benar-benar berbisnis, ya. Pada saat itu bisnis apa? Ayam bertelur. Ayam bertelur. Ya, jadi dari usaha itu mulai naik nih, ya. Jadi saya mulai ngerasakan bahwa berwirausaha itu lebih enak daripada kita jadi kuli, asalkan punya modal. Modalnya 2. Yang pertama mental sama uang, kan ya. Jadi dari itu saya ngerasakan tuh, oh seperti ini berwirausaha. Akhirnya sukses, berhasil, udah lebih dari cukup pendapatan kita. Udah dibilang udah jadi orang kaya ya? Bukan kaya sih, lebih dari cukup lah. Kan kalau misalnya walaupun usaha kita kecil, tapi kalau kita di situ bos, kan tenang ya? Tenang. Merdeka, betul, merdeka. Biar gaji kita gede, tapi kalau kita masih kuli, itu terbebani, beban. Iya, masih ada beban tanggung jawab. Ya, terus berarti itu titik tertinggi. Waktu itu. Waktu itu. Setelah itu